Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Pak Izam. Selamat datang di kelas Informatika. Kali ini kita akan membahas materi informatika kelas 9 yaitu konvers, invers, dan kontraposisi. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Silahkan cek video di thumbnails di bawah ya. Oke, langsung saja kita membahas tentang konvers. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Jika suatu bendera adalah bendera RI, maka ada warna merah pada bendera tersebut. Bentuk umum dari implikasi di atas adalah P-Q. Ingat, implikasi rumusnya adalah P ke Q. Dengan P adalah bendera RI dan Q bendera yang ada warna merahnya. Dari kalimat tersebut, kalian bisa membagi menjadi premis 1 yaitu bendera RI, premis kedua, bendera yang ada warna merahnya. Dari implikasi di atas dapat dibentuk 3 implikasi lainnya, yaitu yang pertama, konvers. Konvers rumusnya adalah Q ke P. Sehingga implikasi di atas menjadi jika suatu bendera ada warna merahnya, maka bendera tersebut adalah bendera RI. Penulisan konvers juga sama dengan implikasi, karena konvers adalah bagian dari implikasi, yaitu diawali dengan jika, kemudian premis pertama, kemudian maka, kemudian disambung dengan premis kedua. Konvers rumusnya adalah Q ke P, maka dari implikasi di atas, kalian membalik yang awalnya premis 1 menjadi premis kedua, yang awalnya premis kedua menjadi premis pertama. Selanjutnya adalah invers. Invers rumusnya adalah negasi P ke negasi Q. Sehingga implikasi di atas menjadi jika suatu bendera bukan bendera RI, maka pada bendera tersebut tidak ada warna merahnya. Rumus invers di sini tidak ada perubahannya untuk susunan kalimatnya, cuman kalian harus menegasikan premis 1 dan premis 2. Yang awalnya kalimat itu kalimat positif menjadi kalimat negatif. Yang awalnya kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya gimana? Gini. Misalkan kalian ada kalimat positif, saya sudah makan. Kalimat negatifnya adalah saya belum makan. Tambahan kata negatif di sini, kalian bisa menambahkan kata tidak, bukan, belum, atau lainnya. Yang penting tidak merubah makna dari kalimat tersebut. Kemudian kontraposisi. Rumusnya adalah negasi Q ke negasi P. Jadi, dari implikasi sebelumnya, kalian harus merubah posisi premis 1 ke premis 2, premis 2 menjadi premis yang pertama. Kemudian kalian negasikan kalimat itu. Contohnya, jika suatu bendera tidak ada warna merahnya, maka bendera tersebut bukan bendera RI. Nah, dari implikasi sebelumnya, ini adalah P dan ini adalah Q. Untuk kontraposisi, kalian merubah posisinya menjadi QP. Kemudian kalian negasikan kalimat itu menjadi jika suatu bendera tidak ada warna merahnya, maka bendera tersebut bukan bendera RI. Ingat, kalau kalian ingin merubah menjadi kalimat negatif, sesuaikan dengan kalimatnya. Jangan seperti ini. Jika suatu bendera bukan ada warna merahnya, bukan itu adalah negatif, tapi untuk dipakai di sini maknanya jadi berbeda. Gunakan kalimat negatif yang tidak merubah maknanya. Contoh lainnya. Premis pertama adalah lumba-lumba adalah binatang mamalia. Premis kedua, lumba-lumba adalah binatang menyusui. Maka bentuk implikasinya adalah PQ. Menjadi, jika lumba-lumba adalah binatang mamalia, maka lumba-lumba adalah binatang menyusui. Kemudian konvers. Konvers, kalian merubah posisi premisnya menjadi Q ke P. Maka kalimatnya adalah jika lumba-lumba adalah binatang menyusui, maka
lumba-lumba adalah binatang mamalia. Kemudian inverse. Inverse rumusnya adalah negasi P ke negasi Q. Awalnya kalimat positif, lumba-lumba adalah binatang mamalia. Di inverse ini, kalian berubah jadi kalimat yang negatif. Contohnya gini, jika lumba-lumba bukan binatang mamalia, maka negasi Q, lumba-lumba bukan binatang menyusui. Kemudian kontraposisi. Rumusnya adalah negasi Q ke negasi P. Maka kalimatnya menjadi, jika lumba-lumba bukan binatang menyusui, maka lumba-lumba bukan binatang mamalia. Jadi kalian tinggal menambahkan kata bukan saja di sini untuk menjadi negasinya. Oke, ini adalah tabel kebenaran dari converse, inverse, dan kontraposisi. Misalkan ada premis pertama, ada premis kedua, kemudian ada negasi P dan negasi Q. B di sini, jika dinegasikan akan menjadi salah. Kemudian B di sini, jika dinegasikan menjadi salah. Kemudian bentuk implikasinya, jika benar dan benar akan bernilai benar. Converse-nya, jika benar dan benar akan bernilai benar. Inverse-nya juga bernilai benar. Kontraposisi juga bernilai benar. Jadi hasil dari perpaduan kalimat itu akan menghasilkan kalimat yang positif. Kemudian, jika P benar dan Q salah, maka negasi P benar menjadi salah, negasi Q yang awalnya salah menjadi benar. Bentuk implikasinya akan menjadi kalimat yang salah. Ingat, jika, maka. Converse-nya akan menjadi benar, inverse-nya menjadi benar, kontraposisinya akan menjadi kalimat yang salah, atau hasilnya adalah negatif. Dan seterusnya. Kalian bisa lihat tabel di sini. Ingat, rumus ini, dan ini. Oke, sekarang kita latihan soal. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan berikut ini. A. Jika matahari bersinar, maka hari tidak hujan. B. Jika 2 lebih kecil daripada 3, maka minus 2 lebih besar dari minus 3. C. Jika X sama dengan 1, maka X kuadrat minus 1 sama dengan 0. Kita mulai dari soal yang A. Dari kalimat jika matahari bersinar, maka hari tidak hujan, kalian bisa menjadikan dua premis. Premis P adalah matahari bersinar, premis Q adalah hari tidak hujan. Converse rumusnya adalah Q ke P. Maka kalimatnya menjadi jika hari tidak hujan, maka matahari bersinar. Kemudian inverse rumusnya adalah negasi P ke negasi Q. Menjadi kalimat yang negatif. Jika matahari tidak bersinar, tidak, maka hari hujan. Ini kan awalnya tidak, kalimat negatif, maka di sini menjadi kalimat yang positif. Hilangkan tidaknya, maka hari hujan. Kemudian kontraposisi, rumusnya adalah negasi Q menjadi negasi P. Negasi Q ke negasi P. Kontraposisinya adalah, kalian rubah dulu kalimatnya, susunannya, kemudian kalian negasikan menjadi jika hari hujan. Ingat di sini tidak, kemudian menjadi kalimat positif, hilangkan tidaknya, matahari tidak bersinar. Ini kalimat yang positif, di sini menjadi kalimat yang negatif. Selanjutnya, jika 2 lebih kecil daripada 3, maka minus 2 lebih besar daripada minus 3. Kalian bikin premis pertama adalah ini, premis kedua adalah ini. Maka P adalah 2 lebih kecil daripada 3, yang Q adalah minus 2 lebih besar daripada minus 3. Untuk merubah menjadi negasi, simbol lebih besar ini kalau dinegasikan,
menjadi dibalik, lebih kecil. Kemudian simbol lebih kecil kalau dinegasikan menjadi lebih besar. Itu saja yang kalian rubah. Simbol lebih besar dan lebih kecilnya. Maka konversnya adalah rumus konvers Q ke P. Maka menjadi jika minus 2 lebih besar daripada minus 3, maka 2 lebih kecil daripada 3. Kemudian inverse negasi P ke negasi Q. Inversenya adalah jika 2 lebih besar daripada 3, maka minus 2 lebih kecil daripada minus 3. Ini tadi kan awalnya simbolnya seperti ini, kemudian menjadi ini. Dan ini simbolnya awalnya adalah seperti ini, kemudian menjadi ini. Jadi merubah simbolnya itu saja. Kemudian kontraposisinya, rumusnya adalah negasi Q ke negasi P. Dirubah posisinya, kemudian kalian negasikan. Maka menjadi jika minus 2 lebih kecil daripada minus 3, maka 2 lebih besar daripada 3. Selanjutnya, jika X sama dengan 1, maka X kuadrat minus 1 sama dengan 0. Jika kalian menemukan soal seperti ini, simbol yang awalnya sama dengan, jika dinegasikan, akan menjadi tidak sama dengan, atau kalian bisa menggunakan simbol tanda seru dan sama dengan. Ini artinya adalah tidak sama dengan. Kemudian jika ada simbol tidak sama dengan, jika dinegasikan akan menjadi sama dengan. Maka ini kalian pisah, premis 1 adalah ini, premis kedua adalah ini. PQ, PX sama dengan 1, Q X kuadrat minus 1 sama dengan 0. Konversnya adalah Q ke P. Maka jika X kuadrat minus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Inversnya, rumusnya adalah negasi P ke negasi Q. Menjadi, jika X tidak sama dengan 1, maka X kuadrat sama dengan, maka X kuadrat minus 1 tidak sama dengan 0. Kontraposisi, rumusnya adalah negasi Q menjadi negasi P. Negasi Q ke negasi P. Maka menjadi, jika X kuadrat minus 1 tidak sama dengan 0, maka X tidak sama dengan 1. Oke, Pak Izam punya soal untuk kalian. Misalkan Pak Izam punya kalimat, jika saya sudah sarapan, maka saya kenyang. Bagaimanakah inverse, converse, dan kontraposisinya? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Oke, itu saja untuk materi kita hari ini. Saya Pak Izam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.